Halo guys, Eh, kenalin nama gue Stephen Fadli Bahtiar. Di video kali ini gue pengen sharing-sharing lah ya. Soalnya latar belakang pembuatan video ini eh, salah satunya yaitu banyak yang nanya-nanya ke gue gitu, Mas gimana sih mas, gimana pendaftaran mahasiswa baru, caranya gimana, terus jalurnya apa aja gitu, khususnya buat yang fresh graduate ya, buat yang baru lulus sekarang gitu, entah dari SMA, MAN, SMK, semua. Jadi gue pengen jawabin di video kali ini jalur penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 itu jawabannya banyak sih. Salah satunya yang dulu namanya lembaganya yaitu LTMPT, sekarang berubah menjadi SNPMB ya. Nah, jalurnya ada SNBP, SNBT sama sama Mandiri gitu. Jadi SNBP itu dulunya ya kayak SNMPTN, terus SNBT itu dulunya namanya UTBK SBMPTN. Sekarang berubah nama doang. Entah ada perubahan yang signifikan itu belum tahu pasti ya, gue ya, dari gue sendiri belum tahu pasti. Tapi intinya jalur pendaftaran mahasiswa baru tuh ada SNBP, SNBT, terus ada Mandiri. Jadi kalau Mandiri ini setiap kampus punya cara tersendiri untuk penerimaan mahasiswa baru di kampus tersebut. Nah itu. Nah ada jalur lagi yang dikhususkan buat perguruan tinggi Islam negeri, kayak semisal SPAN PTKIN, UMPTKIN, dan tentunya Mandiri juga. Semua kampus pasti ada Mandiri, entah itu negeri ataupun swasta. Nah gitu. Jadi buat yang nanya-nanya jalur masuk kampus tuh apa aja sih? Banyak. Yang penting kita yang pengen kita sendiri yang pengen mau masuk, mau daftar kuliah, mau daftar ke jenjang yang lebih tinggi, yakni perguruan tinggi, kita itu jangan buta dalam informasi. Soalnya apa? Sekarang informasi udah membludak, udah banyak. Entah itu dari YouTube, dari sosmed semisal IG, Facebook, dan banyak juga yang share di WA. Itu pokoknya kalau ada informasi yang kita butuhin, kita baca telaah dulu sebelum kita tanya-tanya gitu. Pokoknya dari kita sendiri, kita harus mencari informasi yang lebih buat diri kita sendiri kan. Jadi ya masa buat diri kita sendiri, masa nggak mau effort lebih kan gitu. Jadi gitu. Jadi semua kampus di Indonesia punya jalur sendiri-sendiri. Tapi yang udah dipatenin kayak semisal SNBP, SNBT, terus SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu udah pasti. Dan pastinya juga ada Mandiri lagi. Nah, gitu. Dan sekarang juga kan udah pembukaan pendaftaran SNBP kan buat siswa eligible yang udah dipilih sama sekolah. Semoga cara memilih jurusannya tepat ya, dan semoga apa yang dia inginkan, yang kalian inginin tercapai ya. Tapi dalam tanda kutip gini, jangan terlalu berfokus dengan SNBT atau SNPTN ini. Nah, karena apa? SNBP itu gue juga pernah ngalamin, soalnya gimana,
SNBP atau SNMPTN ini dulunya ya apa ya, hoki-hokian gitu loh. Mungkin lu pinter gitu, pinter terus nilai lu baik, nilai lu bagus, cakep gitu, tapi nggak melulu ya fine-fine aja gue pasti masuk gitu loh. Kagak begitu kawan. Soalnya apa? Kita tidak tahu cara pemilihan di cara mana sih siswa yang lulus di pusatnya tuh nggak tahu. Soalnya nggak ada apa ya, nggak ada yang signifikan, maksudnya nggak ada yang ini banget mendalam caranya gimana. Pokoknya ya kita jangan terlalu terlena dalam SNBP gitu loh. Buat siswa-siswa yang eligible, buat yang daftar SNBP jangan terlalu terlena. Kita juga harus punya cadangan, kayak semisal kita nabung buat belajar SNBT ke depannya gitu kan. Kalau kita ke depannya nggak lolos di SNBP, kita kan udah punya cadangan yang agak banyak kan gitu di SNBT, agar kita nggak terlalu kaget gitu. Soalnya kebanyakan dari tahunan teman-teman gua gitu yang udah siswa eligible, dia tuh udah terlena, wah ya udah gue pasti lulus gitu, lolos kan di SNBP, SNPTN gitu. Terus dia nggak mengacuhkan yang namanya SBMPTN atau SNBT yang sekarang. Jadi pas pengumuman SNBP atau SNBTN ini, dia tuh nggak lolos dan kebingungan. Waduh, gue gimana? Teman-teman yang lain yang bukan siswa eligible, dia udah nabung belajar yang namanya SNBT, UTBK SNBT apa SBMPTN dulunya gitu. Pokoknya kita jangan terlalu terlena di SNBP ini. Kita juga harus nabung nyicil belajar SNBT gitu. Terus juga buat yang pengen masuk PTKIN ya sama gitu aja. Semua PTN entah PTKIN itu sama. Mungkin jalur persyaratan, jalur penerimaannya, jalur masuknya itu agak beda-beda dikit ya. Kita baca-baca lah. Pokoknya jangan buta informasi. Soalnya ya informasi pada zaman sekarang kan bisa diakses dimanapun. Kita lagi di WC juga bisa ya. Kita lagi mandi bisa. Dimanapun tempatnya kita bisa mendapatkan informasi tersebut jikalau kita mau gitu kan. Pokoknya gini, kita pengen mendapatkan sesuatu, dan sesuatu itu hal yang semua orang menginginkan tersebut. Semisal kayak UI, UGM gitu kan. Ini tuh kampus yang semua orang pasti mau. Semua orang pasti mau masuk. Nggak, maksudnya bukan mengkultuskan semua orang pengen di UI gitu kan, cuman kebanyakan gitu loh, impian orang tuh pengen di UI atau UGM gitu kan. Nah kita pengen masuk UGM, UI gitu, terus kita nggak ada persiapan untuk masuk kampus tersebut yang notabene-nya kampus favorit di Indonesia, ya kita bakalan kalah sama yang lain yang udah belajar berbulan-bulan gitu loh untuk masuk kampus tersebut, kampus favorit gitu. Jadi ya kita jangan kalah, maksudnya walaupun emang kita pinter gitu loh, tapi jangan terlalu menyepelekan soal ini gitu. Pokoknya kita harus buka lebar-lebar informasi dan kita resapi, lalu kita belajar dengan sungguh-sungguh kan gitu kan, biar sesuatu yang ingin kita gapai itu tercapai gitu. Jangan lupa like video ini, semoga gue bisa sharing-sharing tentang perkuliahan lagi di video-video selanjutnya. Bye.